Kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan pengusaha pemula. Nah, ada beberapa kesalahan pengusaha pemula yang menyebabkan usahanya itu bisa jadi tidak berkembang, bahkan usahanya bisa dikatakan tidak akan berlanjut kembali. Nah, salah satu kendala bagi para pengusaha pemula adalah yang pertama adalah satu, tidak sabaran dalam berproses. Tidak sabaran dalam berproses ini seperti ini. Kalau teman-teman memulai usaha, tentu tidak langsung akan rame kan. Nah, jadi perlu yang namanya proses mencari pasar, mencari market. Orang belum kenal produk Anda, orang belum kenal dan belum tahu di mana toko Anda gitu. Itu kan memerlukan proses berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ada yang bertahun-tahun. Nah, dari waktu perjalanan itu tentu seseorang biasanya memerlukan yang namanya tambahan untuk income, di mana dia merasa bahwa hasil usaha dia tidak mencukupi, entah itu bayar gedung, bayar sewa, bayar karyawan, sehingga dia mengatakan bahwa beberapa bulan kayaknya saya rugi. Padahal itu masih dalam sebuah proses. Makanya kalau dalam manajemen saya, kalau ingin membuka usaha, memulai usaha itu biasanya saya harus ada dana, namanya dana safety. Jadi, nah, ketika waktu berjalan selama 6 bulan, 5 bulan, akhirnya kita beranggapan bahwa operasional kita melebihi daripada pendapatan kita, sehingga kita menakutkan bahwa kita gagal. Padahal bisa saja di tahun pertama, di 12 bulan terakhir justru usaha kita baru akan dikenal, dan di situ kita akan mendapatkan yang namanya profit. Nah, kemudian kesalahan fatal yang kedua adalah bagi pengusaha pemula tidak sabaran dalam mendapatkan hasil. Nah, kalau yang pertama tadi adalah ketika belum berhasil, belum ada profit. Tapi kalau yang kesalahan kedua adalah ketika ada hasil. Mungkin teman-teman pernah lihat orang yang baru mulai usaha, baru mendapatkan untung, tahu-tahu udah beli mobil, tahu-tahu udah mau beli motor baru. Karena apa? Merasa sudah ada profit gitu ya. Padahal usaha ini baru dirintis gitu ya. Sehingga dia mencampur adukan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Yang waktunya belum beli mobil, dia malah paksain nyicil mobil karena dia merasa dari pendapatan usaha dia mampu untuk mengangsur. Nah, ini kesalahan yang sering kedua, yaitu tidak sabaran dalam menunda kesenangan. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah tidak mau belajar. Jadi kalau teman-teman memulai usaha, biasanya kita harus sering-sering belajar. Kepada siapa? Kepada kompetitor, kepada pesaing kita. Karena ketika kita memulai, kita biasanya masih banyak kekurangannya. Jadi ada orang-orang yang memulai usaha itu, ketika dia buka usaha, dia merasa, oh ini usaha saya sudah jalan, kayaknya memang seperti ini. Dan dia berpikir tidak perlu banyak yang harus dikembangkan, tidak banyak yang harus perlu dirubah. Nah, ini juga kesalahan yang dimana kitanya tidak berkembang, tapi orang-orang akan berkembang, justru pesaing-pesaing kita yang akan lebih maju seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kesalahan yang sekaligus mungkin pernah saya alami dan mungkin bagian teman-teman yang alami. Nah, video kali ini cukup singkat, tetapi semoga bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang berada di channel ini, silahkan buka video-video saya sebelumnya. Di sana berisikan tentang video motivasi Islami dan tentang peluang-peluang usaha. Nah, mungkin sampai di sini video kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha.